pelajaran kita hari ini. Sama-sama ucapkan selamat siang. Ya, walaupun situasi seperti ini, tetap semangat. Anak-anak semuanya sehat? Sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan, tapi anak-anak Bapak lihat semangat. Ya, kita melaksanakan pelajaran kita pada saat siang hari ini. Untuk itu kita memuji Tuhan bersama-sama sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, lihat ada di laptop. Ya, kita tidak bisa pakai PowerPoint. Ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Oke, kita berdoa. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Yang bertugas hari ini siapa? Coba angkat tangan. Oke, Ambar, silakan pimpin kita doa, Ambar. Ya, berdiri Ambar. Ya. Oke, teman-teman, kita belajar kita berdoa seperti dalam doa dibalik. Tuhan, terima kasih atas berkat yang diberikan sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan selamat. Semua itu karena penyertaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang diberikan. Berikanlah kemurahan hati ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga terus selamat kami hidup. Amin. Amin. Beri aplaus dulu. Nah. Oke, pada saat siang hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Togar. Oh ya, Togar. Kita doakan supaya Togar diberikan kesehatan. Minggu akan datang kita bisa belajar bersama-sama dengan Togar. Oke, anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, kalau siap, coba angkat jempolnya, goyang. Iya. Oke, Bapak mau tanya, masih ingat pertemuan kita minggu yang lalu? Masih. Apa pertemuannya? Apa temanya? Lingkungan. Melestarikan Ya. Dengan apa kita? Tidak menebang Nah, apa lagi? Apa lagi? Oke. Ya, itulah pertemuan kita yang minggu lalu. Ya, ternyata anak-anak masih ingat. Nah, dalam kesempatan ini juga kita belajar bersama-sama. Nah, Bapak harap kalian semangat, dan ini pelajaran ini juga menarik dan banyak pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan baru yang anak-anak peroleh hari ini. Nah, di dalam pelajaran ini nanti ada penilaian yang Bapak lakukan. Walaupun situasi seperti ini, Bapak tetap melakukan penilaian. Bagaimana nanti anak-anak dalam kelompoknya berdiskusi nanti. Ya, bagaimana anak-anak berdiskusi satu sama lainnya, lalu nanti juga menyampaikan menghargai teman yang lain, seperti itu ya. Jadi oke, sebelumnya Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang anak-anakku perlu ketahui bersama pada hari ini. Tema kita adalah nilai-nilai Kristiani. Ya, nilai-nilai Kristiani. Ya, kompetensi inti mahasiswa mengetahui fakta, ya, konseptual dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu budaya terkait fenomena dan kejadian. Lalu
terangkai sesuai dengan yang dipelajari dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Lalu kita juga harus mengetahui kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya anak-anak harus bawa Alkitab. Kita wajib membawa Alkitab ketika kita belajar agama Kristen, karena dasarnya seperti itu. Dari situ membuat karya yang berkaitan dengan praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, selain dari kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi. Mengidentifikasi nilai-nilai Kristen yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu sebabnya kita wajib membawa Alkitab, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan anak remaja masa kini. Merancang sebuah slogan tentang nilai-nilai Kristiani yang bertemakan pengendalian diri. Nah, nanti di akhir di penghujung pelajaran kita, anak-anak nanti ada berikan tugas untuk membuat slogan ya, pengendalian diri. Ya, tentu kita harus mengetahui untuk apa kita belajar hari ini, ya, tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengidentifikasi dengan benar nilai-nilai Kristiani berdasarkan Galatia pasal 22 ayat 5 ayat 22 dan 23. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menerapkan dengan benar nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan anak remaja masa kini berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat membuat slogan dengan baik yang bertemakan pengendalian diri. Nah, anak-anak, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lalu kita akan membagi kelompok. Kita ada 10 orang. Jadi kita buat 2 kelompok saja supaya di sini. Ya, kita buat kelompoknya kelompok haleluya dan kelompok puji Tuhan. Ya, karena ini Kristen, jadi kelompok haleluya puji Tuhan. Nah, ini sudah bisa terbagi ya. Berarti kalau posisi seperti ini adalah 5 laki, 5 ya 5 laki 5 perempuan ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita bagi. Oke, mulai. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Dari mana? Dari kita. Haleluya. Belakang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, ingat ya, di mana puji Tuhan tadi, di mana haleluya, itu kelompoknya. Berarti kelompok haleluya dan puji Tuhan. Oke, bergeser aja sedikit anak-anak. Ya, bergeser aja. Yang haleluya di sini. Puji Tuhan di mana? Ya, Puji Tuhan. di sini aja. Di sini yang haleluya. Oke. Mana tadi haleluya, mana ingat? Oh. Puji Tuhan di mana? Oke, kalau begitu haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Oke, ya, udah apa? Ya orang aja, ya, 2 ke kanan, 3 lagi sini. Oke. Nah, ya, ya, jalan. Nah, Hah? Loko sama kami. sini yang 3 sini. Haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Oke. Haleluya di mana? Ya, di sini sini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sini sini. Apa? Situ aja nah, situ aja. Enggak apa-apa. Kita atur aja. Apa? Apa? Haleluya tuh Puji Tuhan. Haleluya. Pas sudah 5 ya. Belakang enak ya, Pak. Kau di sini. Haleluya, haleluya. Oke, anak-anak, kita sudah pada posisi kelompoknya masing-masing dan kita Bapak akan bagikan LKPD yang ada.
Oke, anak-anak, perhatikan ini. Oke, gambar. Oke, perhatikan gambar 1. Ya, lihat di laptop. Oke, sudah bisa lihat? Bisa. Oke, gambar 2. Oke. Gambar 3. Oke, anak-anak, ada 3 gambar. Lalu anak-anak berdiskusi tentang apa yang diamati pada gambar. Yang kedua, penyebab terjadinya penyimpangan nilai Kristen yang ada di LKPD. Silakan anak-anak berdiskusi ya bersama-sama. Lalu nanti setiap kelompok memberikan presentasinya terkait dengan gambar yang sudah diamati. Ya, silakan. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Oke. Yang mana tadi kelompok haleluya? Oke, kelompok haleluya. Ya, yaitu puji Tuhan. Ini haleluya. Oke. Kelompok puji Tuhan lah di sana. Ya, puji Tuhan. Oke. Kelompok puji Tuhan. Gimana hasil diskusinya? Gambar 1. Gambar 1, siswa Berkelahi dengan menggunakan barang tajam. Oke, lalu gambar 2. Siswa berusaha mengintip isian soal temannya. Ya, mengintip ya soal isian temannya. Lalu yang ketiga? Siswa berusaha menyontek atau mencuri jawaban temannya. Ya, menyontek, mencuri jawaban temannya. Lalu penyebab terjadinya penyimpang apa? Karena anak remaja tidak mau mendengar firman Tuhan dan larangan Tuhan. Iya, beri aplaus dulu. Nah, sekarang ini kelompok haleluya, sana puji Tuhan. Oke, perhatikan kelompok haleluya. Apa yang lihat dari gambar ini? Gambar 1 apa? Siswa Bertawuran menggunakan tajam. ya, menggunakan barang tajam. Oke. Yang kedua, gambar kedua? Siswa berusaha mengintip isian soal temannya. Ya, mengintip soal atau isian temannya ya. Oke, yang ketiga? Siswa melihat jawaban temannya dengan diam-diam. Ya, dia diam-diam ya melihat ya. Oke, lalu penyebab terjadinya penyimpangan nilai Kristiani Karena anak remaja tidak mau mendengar firman Tuhan dan larangan. ya tidak mau mendengar firman Tuhan atau larangan Tuhan. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Nah, oke. Anak-anak sudah melihat gambar, menanggapi gambar yang ada, bahwa ada penyimpangan yang terjadi. Ya, ada tawuran, ada perkelahian,
Ya, lalu di situ ada yang menyontek, ada yang mengintip, mencuri. Apakah menyontek itu baik? Tidak. Nyontek itu apakah berdosa? Berdosa. Ya, jadi tidak boleh menyontek. Ya, tidak boleh juga tawuran. Ya, satu sama lainnya. Oke, selanjutnya anak-anak. Kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita berdiskusi bersama-sama dengan kelompok yang ada dengan melihat pada LKPD yang Bapak bagikan. Oke, di LKPD ada. Nah, kita bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing berdiskusi. Silakan melihat dan membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ya, di situ ada perintah nilai-nilai apa yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Lalu yang kedua, berikan contoh penerapan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapannya seperti apa? Ya, silakan anak-anak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Namanya itu kelompok kan? Ya. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Tadi kelompok ya. Di sini haleluya, di sana puji Tuhan tadi ya. Sekarang kelompok haleluya. Oke, silakan kelompok haleluya menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan nilai-nilai yang terdapat pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ya, silakan kelompok haleluya. Ada kasih, Ya, apalagi? Damai, Terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. ada berapa? 9. Ya, 9 buah-buah. Oh ya, roh. Ya. Lalu contoh. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapannya? Ayo, Kesabaran, ya, silakan. Siapa? Angkat tangan dulu, siapa dari kelompoknya? tidak membalas jika diejekkan adalah penerapan menyebabkan Kesabaran, ya. Diejek, sabar katanya. ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan, Nak. Berbagi dengan tulus kepada siapa saja adalah penerapan kemurahan. Ya, berbagi. Ya, berbagi. Ini penerapan kemurahan. Ya, bisa berbagi. Oke, ada lagi? Apa? berkata yang sopan dan santun adalah penerapan nilai kelemah lembutan. Ya, berkata sopan santun. Ya, itu penerapan nilai kesopanan. Ya.
dalam kehidupan hari lepas hari. Oke, beri aplaus dulu. Selanjutnya kepada kelompok puji Tuhan. Ya, kelompok puji Tuhan. Apa? Oke, silakan dibaca hasil diskusinya. Apa? Kasih. Ya, Sukacita, lanjut. damai sejahtera, Terus, Lembutan. terus. kerendahan hati, Yuk, Kesabaran. terus, Kebaikan. terus. kesetiaan, Ya, Penguasaan penguasaan diri. diri. penguasaan diri. Ya. Ada berapa anak-anak? 9. Bukan 8 kah? Bukan. 9. Ya, 9. Oke, contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari ya. Apa, ayo? Menolong teman yang kesusahan adalah penerapan nilai kasih. Ya, menolong teman yang kesusahan, penerapan nilai kasih. Kalau ada lagi? Bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam perjalanan adalah penerapan sukacita. Oke, dalam perjalanan kita jalan tadi ya cukup jauh dalam 1 jam. Ya, sukacita dalam perjalanan. Ya, itu penerapan sukacita. Kalau masih ada? Ada. Apa lagi? Ayo. Tidak mengikuti teman yang ikut tawuran adalah penerapan Penguasaan diri. Oke, tidak tawuran ya, tidak ikut tidak ikut teman tawuran. Ya, beri aplaus. Oke. Ya, anak-anak. Kita sudah melihat gambar tadi, lalu membuka Alkitab, lalu kita berdiskusi menyampaikan bahwa dalam penerapan itu kehidupan hari-hari ada. Bapak ulangi, ada berapa nilai-nilainya tadi? 9. Jangan sampai ada yang bilang 10 atau 8. Ya, 9. Oke, anak-anak. Selanjutnya Bapak minta supaya kalian kembali kepada posisi semula. Oke. Ya, seperti apa yang Bapak katakan tadi, ada penilaian pengetahuan dengan soal yang Bapak berikan. Oke, anak-anak, silakan dibagi, diisi ya. Apakah anak-anak sudah memahami, mengerti tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ya. Oke. Ya, satu ini nih, satu. Ya. Ya, silakan anak-anak tulis 9 nilai Kristiani terdapat pada Alkitab yang Galatia tadi. Ya. Lalu berikan satu saja contoh. Bapak minta satu saja contoh. Ya. Contoh dalam penerapan yang ada pada Alkitab. Setelah ini silakan dikumpul, Bapak akan menilai. Ya, sudah anak-anak? Sudah. Ya, sudah. Oke, silakan dikumpul. Ya.
Oke, dari soal yang Bapak berikan, ya ternyata anak-anak sudah memahami, mengerti apa itu nilai-nilai Kristiani, sudah memberikan contoh. Oke, jadi Bapak akan kembalikan, nilainya sudah cukup baik, ya anak-anak. Ya Pak. Ya. Oke. Jadi anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan. Ya, anak-anakku, dari pelajaran kita hari ini mengenai nilai-nilai Kristiani, ada yang mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Berdiri. Ya, silakan berdiri. Apa? Nilai-nilai Kristiani yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Oke, beri aplaus. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih bahwa nilai itu perlu, karena nilai itu memberi damai. Ya, ada lagi anak-anak siapa? Ya, silakan Ambar. Ya, berdiri Ambar. Ya. Nilai-nilai Kristiani harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri aplaus. Ya, silakan duduk Ambar. Ya, kita harus menerapkan kehidupan Kristiani ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu yang diajarkan Tuhan. Siapa ada lagi anak-anak yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ada? Oke, jadi anak-anakku sudah menyampaikan, ya kita perlu menerapkannya dalam kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu, ya, melakukan itu dalam kehidupan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak remaja, kita juga perlu menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi anak-anak Kristen yang memiliki nilai-nilai yang dihargai, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak senang? Senang. Ada pengetahuan baru yang diperoleh? Ada. Ya, tentu ada pengetahuan baru yang diperoleh. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang, ya, untuk pertemuan yang akan datang, yaitu anak-anak membuat slogan bertemakan pengendalian diri. Ya. Pernah buat slogan? Pernah. Tentu pernah, karena itu juga di bahasa Indonesia juga melakukan itu, ya, bertemakan. Nanti anak-anak nulis, nanti pertemuan yang akan datang, ya Bapak akan melakukan penilaian terhadap slogannya, kalimatnya seperti apa, ya, caranya membacanya seperti apa, apakah itu perlu dan lain sebagainya. Itu untuk kedepannya. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada saat siang hari ini dengan berdoa. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, silakan nak, silakan berdiri nak. Pimpin kita berdoa. Amin. Beri aplaus. Oke, demikianlah pertemuan kita pada saat siang hari ini. Kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Bapak harap anak-anak membaca materi yang akan kita pelajari pada minggu datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.